Ini terkadang belum lagi siap waktu tahiyat udah pangkah kawan komat. Ya, karena takut dia kalau seandainya tak cepat dia berdiri, duluan kawan sebelah sana komat. Terakhir berebut orang waktu sholat. Sampai pernah kejadian di masjid kami, Ustaz, berdua orang tua komat. Sebelah satu sini, satu lagi sebelah sini, dua komat. Jadi salah satu yang diajarkan oleh Nabi adalah berikan waktu kesempatan untuk qomat. Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah, kalau di Masjidil Haram itu Ustaz, sampai 20 menit waktu antara azan dengan iqamah. Kami pun dulu di Mesir begitu. Waktu antara azan subuh dengan qomat subuh itu sampai 20 menit. Jadi bangun awak azan subuh seandainya terlambat, begitu azan awak bangun, bersiap-siap di kamar mandi, kemudian berjalan ke masjid, masih sempat lagi sholat sunat fajar. Masih sempat lagi sholat sunat fajar. Udah sholat sunat fajar awak, sholat sunat qobliyah, masih ada lagi waktu untuk berdoa. Kenapa? Panjangnya waktu yang disiapkan untuk antara azan dengan iqamah. Apalagi Bapak Ibu, pertama salat pertama doanya itu, yang kedua adalah salat sunat fajarnya itu. Awak terkadang mau kesiangan subuh, Ustaz. Kesiangan subuh, begitu azan baru terbangun, bersiap-siap sampai masjid, belum lagi salat sunat fajar sudah qomat, sudah maju imam, sudah mulai salat subuh. Akhirnya apa? Tinggal salat sunat fajarnya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita kerjakan salat sunat fajar lebih baik ketimbang dunia beserta seluruh isinya. Seandainya pun dikasih Allah sama kita harta, pangkat, jabatan, semua kenikmatan dunia ini sama kita, belum ada apa-apanya dibandingkan 2 rakaat salat sunat fajar. Makanya Bapak Ibu, salah satu salat sunnah yang pernah diqadha oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat sunat fajar. Jadi bukan salat wajib saja yang diqadha, tapi salat sunat ada juga yang pernah diqadha Nabi, termasuk salat qiyamul lail tahajud, termasuk juga salat sunat fajar. Bahkan dalam beberapa kitab fikih yang pernah saya baca, kalau seandainya kita sampai di masjid, kemudian begitu sampai di masjid tahu-tahu imam sudah maju di depan untuk memulai solat, dan kita belum solat sunat fajar, maka seandainya kita melihat imam itu adalah imam yang cukup panjang bacaannya, maka dibolehkan kita untuk terlebih dahulu solat sunat fajar, baru setelah itu mengikut imam. Misalnya begitu maju imam mau tengok, kalau ustadz nih yang imam, mudah-mudahan agak panjang bacaannya ini, minimal sabbih isma rabbikal a'la. Jadi kalau sabbih isma rabbikal a'la lah bacaannya, kan bisa kita prediksi itu. Kalau seandainya aku sholat sunat fajar, dapatku 2 rakaat sholat sunat fajar, walaupun masbuk, aku mungkin masbuk rakaat kedua lah nanti. Jadi kalau masih dimungkinkan seperti itu, maka kata para ulama, silahkan sholat sunat fajar terlebih dahulu. Kenapa? Saking hebatnya Bapak Ibu pahala sholat sunat fajar. Maka dengan adanya jam qomat kita ini menjadi acuan kita. Jadi kalau sudah awak tengok pula sudah mulai bunyi tetnya lagi sholat sunat awak, ya, apalagi misalnya zuhur udah berbunyi begitu, kawan udah mulai qomat, datang orang baru masuk, sholat sunat lagi dia, ya. Akhirnya orang yang harusnya bisa cepat, akhirnya menunggu dia. Tapi kalau sudah berbunyi begitu pula, mau tak mau qomatlah, karena sudah ada jam iqamah kita. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaji kita subuh hari ini, ibu-ibu, kalau yang kita megang buku adalah hadis yang ke-16 halaman 25. Bapak Ibu yang megang buku, hadis kita Arba'in Nawawi hari ini adalah hadis ke-16. Judul kita hari ini adalah
la taghdab, jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa ada seorang laki-laki yang berkata dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Ya, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Ausini, nasihati aku ya Rasulullah, berikan aku nasihat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan nasihat yang singkat dan padat. Apa nasihat Nabi? La taghdab, jangan marah. Jadi nasihat Nabi itu singkat padat, cuman membilang la taghdab, jangan marah. Dalam riwayat yang lain, ya, laki-laki ini, sahabat Nabi ini kembali bertanya kepada Nabi, faraddada miraran, bertanya lagi, ausini, apa lagi ya Rasul? Nasihati lagi aku, apalagi nasihatmu yang lain ya Rasulullah? Rasulullah tetap mengatakan la taghdab, jangan marah. Baik Bapak Ibu, hadis kita hari ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau sudah Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis, Bapak Ibu, insyaallah hadisnya adalah hadis sahih. Karena pujian para ulama terhadap kitab hadis ataupun kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, para ulama mengatakan as-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Quran itu adalah kitab sahih Imam Bukhari. Saking begitulah hebatnya kedudukan hadis yang dikumpulkan Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini adalah hadis sahih. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kita pelajari pada hari ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim termasuk diantaranya adalah tidak mudah marah. Dikit-dikit pantang tersenggol waktu dikit mengamuk dia, ya kan? Pantang tersinggung dikit mengamuk dia. Adanya orang begitu Pak? Ada ya, asalkan tersenggol lah dia dikit mengamuk dia. Mobilnya tersenggol mengamuk, pekarangannya tersenggol mengamuk, semua asalkan tersenggol lah dia dikit mengamuk saja bawaannya. Maka termasuk di antara akhlak orang yang beriman itu adalah tidak mudah marah. Karena orang yang marah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dampak daripada orang yang marah tuh pertama ada dampak kepada pribadi, ada dampak kepada lingkungan. Dampak kepada pribadi, orang kalau sudah marah Bapak Ibu, pertama secara fisik pasti mukanya jelek. Ya kan Ustaz? Orang kalau sudah marah pasti mukanya jelek. Nggak ada orang marah tuh tengok gitu cantik, tengok ibu itu begitu, nggak ada itu. Kalau ayah-ayah dia kalau sudah mengamuk dia nggak ada lagi gantengnya, hilang dah. Pertama wajah mukanya itu marahnya itu pasti jelek, akan merah dia wajahnya. Yang kedua tekanan darah, ya, darah yang dipompakan jantung itu akan semakin cepat, ya. Pompaan jantung itu terhadap darah itu akan semakin cepat. Itu makanya termasuk yang menyebabkan orang stroke ya Ustaz ya. Stroke termasuk diantaranya adalah suka mengamuk, hipertensi, ya, tak pandai menjaga emosi, yang mudahan marah, maka ya jantung itu akan memompakan darah semakin cepat, dan itu yang akan menyebabkan penyakit. Maka oleh karena itu termasuk tibbun nabawi, cara sehat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar makanan ternyata Bapak Ibu.
bukan hanya sekedar minum habba sauda, bukan sekedar minum madu, bukan minum apa lagi, sari kurma, bukan hanya sekedar makanan minuman. Karena makanan minuman itu hanya beberapa persen saja menyebabkan seseorang sehat atau sakit. Tapi ternyata yang lebih dominan, yang lebih banyak menyebabkan orang yang menyebabkan orang itu sakit ternyata adalah pikiran. Ternyata adalah pikiran. Orang kalau udah banyak pikirannya Bapak Ibu, makanya kalau ada orang sakit, kenapa sakit? Naik asam lambung katanya. Naik asam lambungnya. Naik asam lambung itu boleh jadi salah makan, tapi lebih banyak biasanya adalah dikarenakan banyak apa Bu? Banyak duitnya, banyak pikirannya. Kalau udah banyak pikiran Ibu itu, mudah-mudahan itu ada yang sampai masuk rumah sakit. Kenapa masuk rumah sakit Bu? Asam lambung. Tengok asam lambung, apa rupanya Ibu makan? Tak apalah, ada yang salah Ustadz yang dimakan. Tapi begitu ditengok apa yang terjadi pada dirinya, rupanya sedang ada masalah. Tengok anak narkoba, tengok anak hendak core-core, ya. Jadi pikiran sama ibu itu akhirnya naik asam lambung kumat. Kan begitu juga penyakit apa? Penyakit gula, diabetes. Diabetes itu kalau sudah banyaklah pikiran, maka akan naik gulanya. Asalkan sudah banyaklah pikiran. Maka termasuk cara sehat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah sabar, jangan mudah marah. Jadi akhlaknya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya jangan mudah marah. Yang kedua, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita lihat bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini para ulama ada yang mengatakan bahwa laki-laki yang bertanya ini adalah Abu Darda. Ada yang menyatakan juga bahwa laki-laki ini adalah Jariyah ibnu Qudama. Tetapi intinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini kita lihat mau dan cenderung bertanya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan nasihat yang bisa mengantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikejar itu bukan lagi dunia, bukan lagi bagaimana bisa mendapatkan dunia, tapi yang diminta itu lebih sudah kepada akhirat. Kalau awak wirid emak Ustaz, banyak juga yang meminta nasihat, tapi biasanya nasihatnya minta amalan. Oh Ustaz, apanya amalannya supaya cepat kaya? Datang Ustaz ni pula karena tak tahu pula kalah, amalkan ibu lah membaca surah Waqiah setiap habis maghrib. Dibaca ibu itulah surah Waqiah setiap habis maghrib. 2 tahun udah ibu tu membaca Waqiah habis maghrib. Enggak juga kaya-kaya, enggak juga kaya-kaya waktu. Ya, terakhir apa juga lah dalam hatinya, enggak betul Ustaz nih baca surah Waqiah katanya habis maghrib, enggaknya kaya-kaya. Kenapa? Karena orientasinya, cara berfikirnya yang dimintanya itu hanya masih untuk hidup dunia. Macam mana bisa kaya? Oh Ustaz, kasih dulu amalan. Apa, untuk apa? Ini ya, aku jualanku enggak laris-laris. Ya, kemarin kurenovasi kedeku itu supaya lebih cantik, supaya lebih menarik. Maksudku maunya kok udah cantik lah kedai awak, maunya laris lah jualan itu. Kasih Ustaz dulu amalan supaya laris jualanku. Ya, memang minta juga amalan, minta juga nasihat, tapi yang sifatnya masih seputaran dunia. Tapi kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lagi bercerita tentang seputaran dunia, ya, yang mereka minta itulah diantaranya, ya Rasulullah, kasih aku amalan, ya, kasih aku nasihat yang bisa mengantarkan aku menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah.
janganlah marah maka bagimu surga. Ya, janganlah marah maka bagimu surga. Orang yang mampu menahan emosinya, yang mampu menahan amarahnya, maka ini merupakan salah satu jalan menuju surganya Allah. Jadi surga itu Bapak Ibu, ia surga dunia, ia juga merupakan surga di akhirat. Ada rupanya surga di dunia Ustaz. Surga dunia itulah yang dikatakan baiti jannati, di rumahku adalah surgaku. Maksud surga di rumah itu bukan berarti surga yang nanti itu datang ke rumah awak, bukan. Tapi surga di dunia itu adalah berupa ketenangan. Orang kalau sudah tenang hidupnya Bapak Ibu, walaupun tak banyak-banyak kali duit awak, tapi kalau sudah tenang begitu, enak hidup tuh. Ya. Tapi kalau sudah tak tenang, itu yang merupakan diantara tanda-tanda siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surga dunia itu diantaranya adalah merupakan ketenangan. Karena orang yang sudah marah, orang yang sudah emosi, apalagi sudah dilampiaskannya marahnya, kadang ada begitu, Ustaz. Aku kalau tak kulampiaskan tak puas kurasa bah, katanya. Jadi dilampiaskannya emosinya itu, mengamuklah dia sejadi-jadinya. Akhirnya hebat kali dia. Padahal pada saat dia mengamuk, pada saat dia melampiaskan marahnya, pertama bisa jadi dia mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak patut dia katakan. Yang memakilah, binatanglah keluar, semualah keluar terkadang. Yang begitu dia sadar dari marahnya, banyak nggak orang yang marah menyesal, Pak? Menyesal. Begitu dia siap dia marah, kenapa aku bilang tadi kayak gini, katanya. Kenapa? Karena sudah sempat terucap. Pertama, orang yang marah itu akan merusak dia secara pribadi, dirinya di tengah-tengah masyarakat, karena apa yang diucapkannya itu akan menyinggung perasaan orang lain, yang kemudian juga adalah bagaimana ketika dia marah dia akan merusak hubungannya kepada orang lain, termasuk Bapak Ibu, termasuk kalau sudah marah kepada laki, sudah marah kepada bini. Makanya kalau saya menasihati orang menikah, sering saya sampaikan terkadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, macam manapun begaduhnya laki bini, marah kau nanti sama binimu, jangan sampai terucap kata-kata talak. Sekarang ini kan banyak gitu, Pak. Pantang dikit begaduh sama bini, kuceraikan kau nanti, katanya. Kuceraikan kau nanti. Jadi apa? Jadi ancaman sama istri. Kuceraikan kau nanti, katanya. Tahulah ibu-ibu sekarang, istri-istri sekarang pikirnya di mob ditakut-takuti begitu, takut. Kuceraikan kau nanti, kata laki. Menjawab ibu itu, ceraikanlah bang. Abang pikir takut kali aku cerai sama abang. Hidup aku sama abang, nggak balas sama abang, katanya. Ya. Akhirnya apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kalimat yang main-mainnya dihitung betul-betul, betul-betulnya pun dihitung betul-betul. Jadi kalau dibilang betul-betul jatuh hukumnya betul. Jadi kalaupun dibilang main-main, main-mainnya nih Ustaz, tapi dihukum sebagai betul-betul, apa itu? Kalimat talak. Makanya macam mana pun marahnya, ondak pecah gelas, pecahlah gelas. Ondak dibanting pintu, bantinglah pintu, asalkan jangan terucap kata talak. Karena kalau sudah jatuh kalimat talak, aku Ustaz mengucapkannya dalam keadaan emosi marahnya Ustaz. Mana ada orang mengucapkan talak dalam keadaan tak marah? Ada kira-kira menurut Bapak itu? Lagi sadar dia, lagi bagus-bagus dia sama biniknya, dibilangnya sama biniknya, oh dek, kuceraikanlah kau ya dek, katanya. Tak pala ada itu. Tapi dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, biasanya banyak orang yang tak bisa menahan emosinya, kemudian terucaplah kalimat-kalimat yang bisa membuat banyak hukum yang terjadi setelah perbuatan marahnya itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Orang yang marah itu, kata Dr. Mustafa Al-Bugha dalam syarahnya ini, adalah orang yang lemah. Jadi jangan kita pikir bahwa orang yang marah itu menunjukkan hebatnya lah dia, bisa dia melampiaskan marahnya. Kata Nabi SAW, man kazima ghaizan wa huwa yaqdiru ala infadhihi mala'allahu qalbuhu amna. Orang yang mampu menahan emosinya, padahal pada saat itu sebenarnya dia mampu melampiaskannya. Sebenarnya kalau mau dilampiaskannya marahnya bisanya ini Pak. Seandainya mau bergaduh pun pada saat itu sebenarnya bisa. Samanya besar badan orang itu, samanya jabatannya, sama, nggak ada bedanya sama kawan. Tak ada perbedaan sedikit pun. Tapi pada saat itu mampu dia menahan dirinya, tidak melampiaskan emosinya. Maka kata Nabi SAW, mala'allahu qalbuhu amna. Allah akan isi hatinya dengan rasa ketenangan. Ketika dia mampu menahan betul-betul emosinya, dia tahan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan gantikan dengan rasa tenang dalam hati. Maka Bapak Ibu, salah satu akhlak orang yang beriman itu adalah mampu menahan emosi, jangan mudah marah, dan yang terpenting adalah kita mengetahui apa yang menyebabkan biasanya kita marah. Yang biasanya menyebabkan kita marah biasanya adalah merasa hebat, sombong. Ada rasa hebat awak dalam hati awak. Kalau sudah ada merasa hebat, merasa jago, kalau orang Labuhan Batu, aku bilang panggaron nih kan, sok hebat, sok paten. Kalau udah ada rasa sok hebat dalam hati kita ini, merasa paling benar, itulah yang terkadang mau membuat kita marah. Disinggung orang awak, diusir orang awak, disenggol orang kita. Begitu tersenggol dia karena dia merasa hebat, oh apa pula kawan nih yang nggak tahunya dia siapa aku, yang tak tahunya dia siapa aku, akhirnya datang marah. Tapi kalau seandainya kita biasakan kita dengan sifat rendah hati, ya, tak menganggap diri kita hebat, disinggung orang begini, dibilang-bilang orang, apalah mengapa itu. Tapi kalau sudah merasa diri kita hebat, maka itu yang biasanya menyebabkan kita mudah terpancing untuk marah. Maka caranya supaya jangan mudah kita marah, hilangkan sifat sombong, hilangkan sifat sok jago, sok hebat dalam diri kita, sehingga kalaupun ada orang yang mungkin menyinggung kita, tidak serta-merta kita melampiaskan emosi kita. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana seandainya, ya, yang namanya marah nih sifat manusia. Jadi Bapak Ibu, siapalah kiranya kita di antara manusia ini yang tak pernah marah, sifat manusia. Maka yang diajarkan oleh Nabi, kalau seandainya memang situasi itu sudah sangat membuat kita untuk marah, maka apa yang bisa kita lakukan supaya bisa meredam marah kita itu? Jangan sampai marah kita itu berapi-api sampai luar biasa. Makanya termasuk nasihat para ulama, Bapak Ibu, jangan pernah ambil keputusan pada saat kita marah. Jangan pernah ambil keputusan pada saat kita marah, karena keputusan yang diambil pada saat marah adalah keputusan yang tidak baik. Maka caranya Bapak Ibu, pertama, begitu kita sudah mau marah betul ini, pertama supaya meredam marah kita itu, ingat-ingat dampak dari marah kita itu. Begitu ada hendak mengamuk awak, udah mau mengamuk ini Pak, Bu, pada saat mau mengamuk itu ingat-ingat, oh mak, ini sempat mengamuk aku ini, macam mana nanti setelah mengamuk ini. Misalnya kita atasan atau kita ketua, ya, ketua lawak, misalnya ketua BKM lawak, sempatlah mengamuk aku di sini. Kemudian setelah mengamuk, memang setelah mengamuk itu hebatlah dirinya rasanya, tapi setelah mengamuk itu,
Ya, setelah mengamuk itu kan orang mungkin akan menilai, oh memang begini rupanya model kawan nih. Ya, akhirnya apa? Tak bagus kepada dirinya. Seorang pedagang kalau begaduh dia, marah dia sama pelanggannya, walaupun mungkin dia benar dan dia menang waktu marah dan begaduh itu, tapi yakinlah setelah itu takkan mau lagi kawan membeli ke tempatnya. Betul Pak? Walaupun menang dia, begaduh dia sama pelanggan. Ya, begitu beli orang ke tempat dia, tahu-tahu begaduh dia, ibu begini, menanglah dia mungkin. Tapi setelah itu tak akan mau lagi orang datang membeli ke tempatnya. Jadi yang pertama, begitu mau mengamuk awak, mau marah, ingat apa yang akan terjadi kalau seandainya kita marah. Yang kedua, baca ta'awuz. Begitu sudah mengamuk kita ini, maka kata Nabi SAW, baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kata Nabi SAW, karena marah itu termasuk datangnya dari setan. Termasuk datangnya dari setan. Maka begitu kita mau mengamuk, tahan diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan itu bisa menurunkan tensi amarah kita. Yang ketiga kata Nabi, caranya adalah mengubah posisi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa kata Rasulullah? Iza ghadiba ahadukum, apabila kalian sedang marah dan dia pada saat itu sedang berdiri, maka kata Nabi, duduklah. Ya, mengamuk awak lagi posisi awak berdiri, maka kata Nabi, duduk. Setelah duduk tak juga redam, tak juga hilang emosi itu, maka kata Nabi, berbaringlah. Berdiri, duduk, berbaring. Kemudian yang keempat caranya kata Nabi adalah hentikan bicara. Dalam riwayat Imam Ahmad juga beliau mengatakan, Nabi mengatakan, jika salah seorang di antara kamu marah, maka diamlah. Jangan lagi sambung lagi cakap awak tu. Ini udah marah ini Pak. Maka salah satu caranya adalah tahan betul, jangan bercakap awak. Karena kalau bercakap pasti cakap awak itu tidak baik. Maka caranya adalah apabila kita sudah marah, caranya yang keempat kata Nabi adalah diam. Tahan betul supaya jangan bercakap kita, karena kalau sudah keluar cakap itu bisa jadi cakap itu adalah cakap yang tidak bagus. Yang terakhir kata Nabi SAW, cara menurunkan tensi amarah kita adalah berwudu. Karena Nabi SAW bersabda bahwa marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan Allah dari api. Maka apabila marah seorang di antara kamu, hendaklah dia berwudu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi SAW itu, setidak-tidaknya yang harusnya meluap-luap marah kita itu bisa kita turunkan dikit tensi marah kita ini. Karena yang perlu kita ingat, dampak daripada marahnya kita itu secara pribadi ya tidak akan menyebabkan diri kita sehat, bahkan akan menyebabkan penyakit kepada diri kita. Yang kedua, kepada masyarakat pasti tak enak kita ditengok orang. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita berupaya menekan betul agar emosi kita ini jangan meluap-luap, di antaranya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita senantiasa berupaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah menjaga untuk tidak marah, dan itu yang diajarkan Nabi kepada kita, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, insyaallah bagimu surga. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insyaallah ya kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هاما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.